Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasani Siti Sadia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode pengujian antidiabetes. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Ahlam Ufairah, Hasani Siti Sadia, Hanifah Ratih, Salsabila Hanifah Insani, dan Fedri Pandana Putra. Sebelum masuk ke antidiabetes, kita review dulu sedikit mengenai diabetes, lebih tepatnya diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia atau kadar gula di dalam darah melebihi angka normal dan kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, diabetes mellitus ini biasanya terjadi karena pankreas tidak mampu mensekresi insulin ataupun gangguan kerja terhadap insulin, ataupun bisa terjadi karena keduanya. Kemudian apa sih antidiabetes itu? Antidiabetes itu merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Nah, kenapa sih diperlukan pengujian terhadap antidiabetes? Ya, pengujian aktivitas antidiabetes itu dilakukan untuk menemukan obat dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus. Nah, seperti yang kita tahu ya, golongan antidiabetes itu dibagi menjadi dua, ada insulin dan antidiabetes oral, di mana penggunaan insulin atau antidiabetes oral ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk jenis dan lama kerja insulin dibagi menjadi 5 jenis, yaitu insulin kerja cepat, insulin kerja pendek, insulin kerja menengah, insulin aksi panjang, dan insulin campur tetap. Antidiabetes oral di sini dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme kerjanya ya. Ada yang meningkatkan sensitivitas insulin dan juga ada yang pemicu sekresi insulin. Untuk golongan-golongan obatnya mungkin bisa teman-teman baca ya untuk mengefektifkan waktu. Metode pengujian antidiabetes. Pengujian antidiabetes ini dilakukan secara in vivo dan juga in vitro. Nah, apa sih bedanya in vivo dan juga in vitro? Nah, seperti yang kita tahu ya, in vivo. In vivo ini diambil dari bahasa Latin vivo yang artinya hidup, sehingga dapat diartikan sebagai dalam hidup. Nah, jadi pengujian secara in vivo ini mengacu pada eksperimen menggunakan keseluruhan organisme hidup dan menghindari organisme secara parsial atau organisme mati. Nah, biasanya hewan yang digunakan dalam pengujian in vivo ini adalah mencit, kemudian tikus putih. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu ya, mencit atau tikus putih ini memiliki anatomi dan juga fisiologi yang hampir mirip dengan manusia. Kemudian apa sih bedanya dengan in vitro? Nah, in vitro ini berasal dari bahasa Latin vitro yang artinya kaca. Ini mengacu pada prosedur perlakuan yang diberikan dalam lingkungan terkendali di luar organisme hidup. Kalau tadi di dalam organisme hidup, kalau ini di luar organisme hidup. Namun, peralatan dan juga lingkungan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan keadaan di dalam tubuh makhluk hidup. Metode in vivo ini dibagi menjadi beberapa pengujian. Di sini ada uji streptozotocin. Nah, uji streptozotocin ini merupakan metode yang digunakan dengan cara menginduksi hewan uji, tikus atau mencit, hingga mencapai kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, mekanisme kerja dari si streptozotocin ini dalam meningkatkan gula darah disebabkan oleh sifat toksik yang ditimbulkan yang akan merusak sel beta pankreas. Nah, induksinya dilakukan dengan cara tikus dipuasakan selama 8 jam dan diberikan streptozotocin single dose 40 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal dan ditunggu hingga kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian ada uji aloksan, di mana uji aloksan ini akan mengakibatkan kerusakan sel pankreas sehingga terjadi penurunan pelepasan dari insulin yang nantinya akan menyebabkan hiperglikemia. Dan uji dengan induksi virus, di mana virus ini dapat menyebabkan diabetes mellitus dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel-sel beta islet pankreas. Nah, biasanya berbagai virus yang digunakan untuk menginduksi diabetes
Itu diantaranya ada RNA picornovirus, Coxsackie B4, dan encephalomyocarditis. Nah, nanti si tikus yang berumur 6-8 minggu ini diinokulasi dengan si virus-virus tadi. Kemudian tikus yang terinfeksi dianggap hiperglikemik jika kadar glukosanya itu dalam keadaan tidak puasa ya, melebihi 200 mg per desiliter. Nah, kemudian nanti obat sampel yang akan diuji diberikan secara oral selama 6 minggu. Nah, setelah 6 minggu perawatan menggunakan obat tadi, pengujian glukosa darah dilakukan untuk menentukan si aktivitas dari antidiabetes ini. Nah, kemudian ada uji dengan induksi antibodi insulin. Nah, ini tuh untuk menciptakan sindrom diabetes ya. Jadi, nanti tuh sindrom diabetes sementara itu dapat diinduksi dengan menyuntikkan hewan percobaan serum anti-insulin. Nah, di mana si antibodi insulin ini dapat menetralkan insulin endogen dan diabetes akan terjadi selama antibodi bereaksi dengan insulin yang terdapat dalam sirkulasi darah. Nah, jadi nanti si tikus putih dewasa ini disuntikan dengan serum anti-insulin sebanyak 0,25 sampai 1 ml. Nah, nanti si antibodi insulin ini menginduksi peningkatan kadar glukosa darah hingga 300 mg per desiliter. Itu tergantung dari dosis yang diberikan ya. Nah, kemudian nanti si sampel obat yang akan di-screening diberikan melalui rute yang sesuai dan kadar glukosa darah dianalisis untuk menentukan aktivitas antidiabetes. Kemudian ada uji dengan induksi hormon. Nah, ini dilakukan dengan cara menginduksi hewan percobaan menggunakan dexamethasone, di mana dexamethasone adalah steroid yang memiliki aktivitas imunosupresi yang dapat menyebabkan reaksi autoimun sehingga terjadi diabetes mellitus tipe 1. Nah, nanti si tikus dewasa dengan bobot 150 sampai 200 gram ini disuntikan dexamethasone dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan dengan rute intraperitoneal sebanyak 2 kali sehari. Nah, injeksi ini dilakukan berulang dengan dosis yang sama dalam jangka waktu 20 sampai 30 hari hingga mengakibatkan si tikusnya mengalami diabetes. Nah, kemudian sampel yang akan diuji nanti diberikan melalui rute yang sesuai dan kadar glukosa dianalisis untuk menentukan aktivitasnya. Kemudian ada uji dengan tikus biobreeding, di mana diabetes ini dapat diturunkan sebagai sifat resesif autosomal dan berkembang dengan frekuensi dan tingkat keparahan yang berbeda antara wanita maupun pria. Nah, defisiensi insulin dan insulitis disebabkan oleh kerusakan autoimun dari sel beta islet pankreas. Nah, nanti tikus dibiarkan di laboratorium dengan mengawinkan saudara kandung selama lebih dari 20 generasi. Nah, setelah 20 generasi saudara kandung diperoleh perkembangan tikus dengan penyakit diabetes. Nah, diabetes terjadi secara tiba-tiba sekitar usia 60 sampai 20 hari yang ditandai dengan hiperglikemia, glikosuria, dan penurunan berat badan. Nah, kemudian nanti hewan diberikan sampel obat untuk diuji dalam jangka waktu yang diperlukan. Kemudian sampel darah dianalisis kadar glukosanya untuk menentukan aktivitas antidiabetes tadi. Kemudian ada hiperglikemia akut yang diinduksi adrenalin. Nah, adrenalin ini merupakan hormon yang bersifat kontraregulasi terhadap insulin. Jadi, dapat meningkatkan glikogenolisis dan kadar glukosa dalam darah sehingga menyebabkan hiperglikemia akut. Nah, jadi nanti si tikus putih dewasa disuntik dengan senyawa adrenalin dengan dosis 0,1 mg per kilogram melalui rute subkutan. Nah, nantinya dosis tersebut itu akan memberikan efek hiperglikemik puncak setelah 1 jam dan berlangsung selama 4 jam. Nah, sampel obat yang akan dianalisis nanti diberikan melalui rute yang sesuai dan kadar glukosa darah dianalisis untuk mengetahui aktivitas antidiabetes. Nah, biasanya agen hipoglikemik oral itu diuji menggunakan metode ini. Ada aktivitas hipoglikemik. Nah, di sini di pengujian aktivitas hipoglikemik ini untuk menentukan penurunan kadar gula darah hingga menyebabkan kondisi hipoglikemik, di mana
Pada penelitiannya, tikus dipuasakan dan tikus nanti diberikan glibenclamid dan ekstra buah sitrus Macroptra, nanti akan menunjukkan adanya efek hipoglikemik. Nah, pengujiannya dilakukan dengan cara tikus itu dipuasakan selama 24 jam dan hanya diberi minum. Kemudian nanti diambil darah si tikusnya sebelum pemberian dan setelah 2 jam pemberian glibenclamid dan buah sitrus Macroptra. Nah, kemudian yang terakhir ada uji toleransi dan uji resistensi. Nah, uji toleransi ini merupakan uji untuk melihat bagaimana sih toleransi dari penurunan kadar gula darah pada pemberian obat uji tertentu. Nah, Rohdiana ini, si peneliti ini, menentukan toleransi dari ekstrak teh hijau menggunakan cara dengan membagi 6 kelompok tikus ke kelompok normal, kontrol negatif, kontrol positif, dan 3 variasi dosis yang diberikan secara oral dan diamati kadar gula darah. Nah, tikus yang diberi makan selama 7 hari dan dipuasakan selama 18 jam dilihat dari kadar glukosa darahnya pada interval waktu 0, 60, 120, 180, dan 240 menit. Nah, hasil yang didapat ini berupa aktivitas antidiabetes dan penurunan kadar gula darah. Kemudian ada uji resistensi. Nah, uji resistensi ini merupakan metode untuk melihat aktivitas antidiabetes dalam kerjanya untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, uji dilakukan dengan membagi kelompok hewan uji dan menginduksi hewan uji dengan menggunakan emosi tinggi lemak selama 14 hari. Hal ini akan menginduksi terjadinya resistensi insulin. Nah, Susilawati pada penelitiannya menunjukkan bahwa daun sehingga lawang memiliki aktivitas antidiabetes dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Baik. Nah, kemudian ini adalah metode pengujian secara in vitro yang dibagi menjadi beberapa uji lagi. Di sini ada alpha glukosidase inhibitor assay, di mana metode pengujian dengan cara alpha glukosidase inhibitor assay ini merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat aktivitas penghambatan enzim alpha glukosidase, di mana enzim alpha glukosidase ini berperan ya dalam mengkonversi karbohidrat menjadi glukosa. Nah, jadi ketika ada penghambatan aktivitas dari alpha glukosidase ini, otomatis akan menurunkan gula dalam darah. Nah, kemudian ujiannya dilakukan dengan cara sampel ditambahkan dimetil sulfoksidan dan ditambahkan P-nitrophenila D-glukopironosida agar terjadi reaksi enzimatis dan diinkubasi. Nah, nanti reaksinya dihentikan dengan Na2CO3 dan dilihat absorbansinya pada panjang gelombang 400 nanometer. Nah, aktivitasnya dapat dihitung dengan rumus persen hambatan sama dengan C dikurangi S dibagi C, di mana C ini adalah absorbensi kontrol dan S adalah absorbensi sampel. Dan ada pengujian alpha amilase uptake. Nah, alpha amilase uptake ini merupakan metode uji yang berbeda ya dengan alpha glukosidase enzim, di mana enzim ini mengkatalisis hidrolisis dari alpha 1,4 glikosidik polisakarida menjadi deksin, oligosakarida, maltose, dan glukosa. Nah, pengujiannya dilakukan pada panjang gelombang 540 nanometer, di mana untuk mengetahui aktivitasnya digunakan rumus persen aktivitas hambatan sama dengan absorbansi kontrol dikurangi absorbansi ekstrak per absorbansi kontrol dikali 100. Kemudian ada RIN5F cell lines, di mana RIN5F ini merupakan cloning dari sel beta pankreas dan juga memiliki fungsi yang sama. Nah, jadi secara singkat, metode ini digunakan untuk melihat efek sekresi insulin oleh penambahan obat. Nah, nanti obat yang mensekresikan insulin adalah glibenclamid, di mana digunakan untuk mengobati ya pasien DM tipe 2
jika kekurangan insulin. Nah, jadi ketika sel RIN5F ini ditambahkan glibenclamin atau sampel, maka insulin akan disekresikan sesuai waktu yang ditentukan dengan jumlah nanogram per juta sel. Kesimpulannya, antidiabetes ini merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh obat atau senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes mellitus. Nah, obat antidiabetes dibagi menjadi dua, ya, ada insulin dan antidiabetes oral. Kemudian metode yang dapat digunakan itu ada in vivo dan juga in vitro, di mana pengujian secara in vivo ini ada uji streptozotocin, uji alloxan, uji dengan induksi virus, uji dengan induksi antibodi, kemudian uji dengan induksi hormon, uji dengan tikus biobreeding, kemudian uji induksi adrenalin, uji toleransi, dan uji resistensi serta aktivitas hipoglikemik. Kemudian uji secara in vitro ini ada alpha glukosidase inhibitor assay, alpha amylase uptake, dan RIN5F cell line. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.